Sudah nampak belum, Mak? Sudah, Pak. Oke. Ini udah usah diperkenalkan ya. Malu sama Pak Deja. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, kita mau membahas 5 hal, 5 isu yang paling sering orang pertanyakan atau ingin mengetahui tentang murabahah. Ya, ini diskusi. Kalau training ini kita lebih formal, kita diskusi aja. Ada 5 hal. Yang pertama orang pengen tahu riba dan margin murabahah. Ada yang bilang riba dan margin itu beda-beda tipis, terus rukun murabahah itu apa saja, kenapa rukun itu harus wajib. Terus uang muka murabahah dikatakan itu bisa salah satu yang orang pertanyakan dalam murabahah, memang boleh uang muka, pelunasan dipercepat seperti apa, dan yang terakhir yang cukup menarik, wakalah dan murabahah. Kita mulai yang pertama. Riba murabahah. Kalau dibilang riba murabahah, kita pengen tahu dulu. Riba apa sih? Ada yang bilang riba tambahan, ada yang bilang riba kelebihan, ada yang bilang riba juga pertumbuhan. Berbagai tafsir, berbagai pemahaman tentang riba. Tapi bagi kita seorang praktisi, mungkin harus lebih fokus apa yang kita maksud dengan riba. Riba itu ya kan bisa tambah, bisa lebih, bisa tumbuh. Semoga teman-teman semua yang ada di sini udah pernah dapat PDPS semua atau BSB. Jadi kita tinggal memperdalam aja, nggak diulang dari awal. Nah, makna riba atau tambah lebih tumbuh ini menjadi diskusi yang cukup menarik, ya kan? Menjadi diskusi yang cukup menarik bahwa kalau kita bicara tentang riba, ya menjadi hal yang menarik. Pertama, secara bahasa orang sudah paham, tambah lebih tumbuh itu riba. Ya kan? Kita tidak berdebatkan. Nah, riba secara istilah orang juga sudah paham. Kalau ada penambahan dari jumlah pokok dan itu diperjanjikan di awal dan biasanya ada kata-kata kreditur dan debitur, itu biasa cenderung dengan kata-kata ataupun disebut dengan riba. Riba yang ketiga, riba jahiliyah atau riba nasya'ah, itu kaitannya bisa saja dengan penangguhan atau penundaan terkait pembayaran, pengembalian, dan lain-lain yang ditunda waktunya di kemudian hari. Nah, di samping sini saya rasa kita sama-sama pahami bahwa riba itu maknanya tambah. Nah, pertanyaannya, apakah setiap tambah lebih tumbuh itu pasti riba? Pak, tambah tumbuh lebih. Apakah setiap yang tambah, setiap yang tumbuh itu pasti riba? Ya kan? Apakah itu pasti riba? Ya kan? Belum tentu. Belum tentu yang setiap tambah, tumbuh lebih itu pasti riba, itu belum tentu. Dia harus ada 3 hal, harus ada 3 unsur yang mempengaruhinya dia supaya dia menjadi sempurna ribanya. Yang pertama, dipersyaratkan. Riba itu dipersyaratkan oleh siapa? Oleh yang ngasih. Yang memberikan. Kalau yang memberikan itu mensyaratkan di awal, itu jatuh riba. Katakanlah saya bilang ke Sally ya, Uni Sally saya pinjami uang 100, tapi nanti kembalikannya 110. Nah, kata-kata nanti kembalikannya 110, berarti saya mensyaratkan ke Uni Sally harus nambahin 10 rupiah di akhir masa, saat pengembalian. Jadi saya ada kata-kata mensyaratkan. Misalnya saya pinjami 100, nanti kembalikan 110. Nah, kata-kata nanti kembalikan itu menjadi syarat. Kalau itu diucapkan, terpenuhi riba. Yang pasti ini dalam hal pinjam meminjam. Bagaimana dengan yang nerima? Kalau yang memberikan mensyaratkan, yang nerimanya nggak bilang apa-apa, yang nerimanya diem aja.
Nerimanya juga nggak ngomong, cuman dia bilang, Pak Herman tolong pinjamin saya dong uang 100. Bagaimana kaitannya dengan riba? Kalau yang disyaratkan oleh si pemberi, nah kalau yang menerima, dia menjanjikan. Katakanlah saya tidak ngomong ke Uniseli, tidak bilang apapun, saya kasih 100, dan saya nggak bilang tambahkan apapun, saya nggak kasih syarat apapun. Namun di sisi lain, Uniseli yang bilang, Herman, pinjam saya uang 100. Oke, Uni. Saya diam, ya ngasih syarat, tapi Uni yang bilang, tenang Pak Herman, nanti saya kembalikan, saya tambahin 10. Pada saat Uni mengatakan nanti saya tambahin 10, nah itu ini sudah menjanjikan kepada saya 10 rupiah. Nah, dua ini sudah terpenuhi. Yang ngasih mensyaratkan, yang nerima menjanjikan. Dua ini terpenuhi dalam pinjam meminjam menjadi riba. Kenapa sudah dua ini terpenuhi? Karena pertama, uang 100 saya jadi bertambah kan. Uang 100 saya jadi lebih. Karena saya mensyaratkan. Tadinya uang saya cuma 100. Tapi karena saya syaratkan ke Uni Nelly, Uni nanti kalau kembalikan tambahkan 10 ya, bertambah uang saya. Nanti kembalikan tambahin 10 ya, 110 ya, berlebih uang saya. Tumbuh harta saya. Terpenuhi riba. Kalau itu tidak saya lakukan, tapi Uniseli yang melakukan, dijanjikan saya 100, yang 10 tadi, terpenuhi ribanya. Harusnya uang saya cuma 10, menjadi 110. Nah, kalau dua ini ada, terpenuhi riba. Apa cuma dua? Yang ketiga, ini yang disebut dengan riba nasiah. Ada penundaan, ada tempo, ada penangguhan untuk pembayaran. Kapan? Nanti Perman bulan depan, nanti Perman 3 bulan kemudian, dan lain. Ada penangguhan, ada penundaan pembayaran. Nah, disitulah terjadi riba. Nah, sampai sini riba bisa dipahami. Konteksnya apa? Jika bertambah dan berlebih karena ada syarat dan ada janji dan ditetapkan dengan penundaan waktu atau penangguhan, tiga ini terpenuhi dalam pinjam meminjam, ingat dalam pinjam meminjam, itu sudah masuk kategori riba. Nggak usah banyak-banyak, biar kita nanti punya waktu untuk diskusi. Ada menarik dari sebuah kaidah fikih. Ini seorang sahabat Rasulullah, Udalah bin Ubaid, dia mengatakan, setiap piutang yang mendatangkan kemanfaatan atau keuntungan, maka itu adalah riba. Ingat kata-katanya. Setiap piutang, artinya apa? Pinjam meminjam. Setiap piutang berarti pinjam meminjam. Setiap ada konteks pinjam meminjam dan terpenuhi tiga unsur tadi, dan sudah pasti ada manfaat di situ, maka itu riba. Ini kaidah fikih. Next. Lalu bagaimana dengan margin? Kenapa saya katakan di sini judulnya riba dan margin murabahah? Orang selalu menyamakan, bahasa kami riba, bahasa bank syariah margin. Sama aja. Kami menyebutnya riba, teman-teman di syariah menyebutnya margin. Sama itu cuma istilah. Sekarang kita lihat, kalau dibilang riba, itu sudah jelas konteksnya tadi ya. Piutang, berarti ada pinjam meminjam. Nah, kalau riba kaitannya sangat melekat dengan pinjam meminjam, teman-teman bisa pelajari lagi nanti banyak. Ya kan, ada riba nasiah, ada riba fadal, dan lain-lain. Lebih dalam nanti. Nah, sekarang kita mau bandingkan, membedakan apa yang dimaksudkan riba dan kenapa orang menyamakannya dengan margin. Apakah sama riba dengan margin? Riba itu pinjam meminjam. Nah, kita lihat apakah margin itu ada dalam pinjam meminjam. Apakah ada riba dalam pinjam meminjam? Kalau orang konven mengatakan kalian menyebutnya dengan margin, kami menyebutnya dengan riba, atau sama-sama nambah, sama-sama lebih. Kita beli sejumlah 10 rupiah, jual 11 rupiah, atau sama-sama nambah, sama-sama lebih. Sama tuh margin sama riba. Kita lihat. Riba di utang piutang, margin ada di mana? Margin itu adanya di penjualan. Margin itu di penjualan. Kita ambil aja secara kamus bahasa Indonesia. KBBI, edisi kelima, ini edisi terakhir. Margin penjualan.
Yaitu apa? Jumlah pendapatan penjualan. Jumlah pendapatan penjualan. Ada kata-kata penjualan. Dari suatu satuan barang atau jasa, bisa barang, bisa jasa, dikurangi oleh biaya produksi tetap maupun biaya yang tetap. Jadi margin itu betul-betul adanya di penjualan. Tidak pernah ada margin di pinjam meminjam. Jadi nggak akan pernah sama margin sama margin sama riba. Riba ada di hutang piutang, di pinjaman, margin ada di penjualan, nggak akan pernah sama. Jadi yang mengatakan margin dengan riba adalah sama, dari pengertian dan pemahaman kita pasti berbeda. Margin itu adanya di penjualan, riba itu ada di pinjam meminjam. Margin itu juga margin dengan laba, keuntungan, profit ataupun surplus. Nah, penjelasan singkat ini sudah bisa membuat kita yakin bahwa konven sama syariah beda. Konven silakan menyebutnya dengan riba, kita syariah menyebutnya dengan margin. Karena mereka pinjam meminjam, kita berjual. Nah, ini contoh konkretnya yang saya gambarkan tadi. Kita jual beli mendapatkan margin, kalau pinjam meminjam mendapatkan riba. Oke, sampai sini itu pengantar dari saya. Silakan Mas Aan dibuka untuk diskusi. Baik, terima kasih pada Pak Hermansyah tadi untuk materi riba dan materi murabahah dan riba, margin riba. Seperti itu. Baik, untuk sesi tema pertama tadi sudah selesai. Jadi Bapak dan Ibu, bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silahkan. Tadi sudah saya sebut juga di awal, bahwa Bapak Ibu, bagi pengguna handphone, silahkan diklik di bawahnya ada titik 3. Di sana diklik titik 3-nya, lalu ada pilihan raise hand. Silahkan raise hand. Dan bagi pengguna PC, silahkan Bapak dan Ibu klik di partisipan, di sana ada pilihan raise hand. Silahkan bagi Bapak dan Ibu yang ingin bertanya agar mengklik raise hand, seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau tidak ada yang bertanya, berarti penjelasan saya jelas sih. Seperti itu mungkin, Pak. Mana Bapak dan Ibu mungkin ada yang ingin bertanya? Jadi pertanyaannya dibatasi untuk tema pertama saja, untuk murabahah dan riba dan margin, seperti itu. Silakan Bapak dan Ibu. Boleh angkat tangan. Nah, kalau tidak, saya mau mancing sedikit dong. Itu ada sebelah kiri yang pakai baju merah, namanya Pak Dece Kurniadi. Mohon ditambahkan Pak Dece. Biar teman-teman tertrigger nih. Saya kalau sama Pak Dece aja soulmate ini. Bang Nagari itu kita berdua tuh. Sini PDPS-nya sama Pak Dece siapa ya? Coba angkat tangan. Siapa yang PDPS-nya sama Pak Dece? Oke, Rahma, siapa lagi? Oke, Pak Dece ada Rahma, Pak Dece yang ikut Pak Dece. Sekarang siapa yang PDPS-nya sama Pak Herman? Oke, Teman David. Yang PDPS-nya non Pak Herman, non Pak Dece. Sudah dapat semua ya? Oke. Tuh ada LC. Silakan PDC mau nambahkan biar teman-teman tertrigger lagi lebih lengkap ilmunya. Mute-nya dia nyalakan Aam. Ya, Pak. Pak DC di on sound-nya. Baik, Pak. Oke, silakan Pak DC. Ya, terima kasih Pak Hermansyah. Pak Hermansyah ini aslinya adalah guru saya. Saya masuk ODP dulu, beliau sudah jadi pimpinan cabang kalau nggak salah. Sehingga kami dulu belajarnya dari beliau, gitu. Jadi kalau dari sisi ilmu ya jelas beliau lebih banyak ilmu dan pengalamannya dibanding saya. Ya, jadi kalau tadi bicara margin sebenarnya sudah cukup jelas apa yang disampaikan oleh Pak Herman. Jadi kalau dilihat kan memang sama-sama ada tambahan di situ. Yang satu berasal dari transaksi jual beli, yang satu berasal dari transaksi pinjam meminjam. Jadi
tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herman bahwa kalau kita bicara margin, maka kita fokus pada transaksi jual beli. Nah, juga beliau pernah mengajarkan ke saya tentang ayatnya, mungkin teman-teman juga sudah pernah, ya. Wahalallahu bai'a wa harrama riba, sehingga kita tahu bahwa kalau kita bicara tambahan dalam jual beli itu memang dibolehkan. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Herman bahwa di kamus sudah jelas bahwa itu berasal dari transaksi jual beli. Sedangkan yang satu berasal dari transaksi pinjam. Itu aja Pak Herman, mohon izin. Baik, terima kasih Mas Dece. Gimana teman-teman yang lain? Ada yang mau angkat tangan? Oke, Silakan Bapak dan Ibu. Pas? Ada yang ingin bertanya? Oh ya, Bapak David nih Pak. Oke. Kita punya satu penanya dari Bapak David. Silakan Bapak David. Dipersilakan untuk bertanya Pak. Cuma share aja deh. Kalau tanya mungkin dia ada bahan dasar PDPS selama ini kita sudah dapatkan, ditambah lagi dengan ilmu yang telah disampaikan oleh guru kita Herman Syah. Terima kasih Pak Herman. Sama-sama David. Dalam hal ini ya saya pikir bukan permasalahan transaksi apa ya di bank itu secara teori penuh. Secara teori kita sudah diatur seperti itu gitu, dalam teorinya. Namun ketika kita dalam tata laksana, pelaksanaan aplikasi di bank, cenderung masih agak kesulitan kita menghadapi yang sebetulnya murni jual beli secara syariah. Contohnya, ketika kita bermurabahah, ada si penjual, ada si pembeli, ada barang yang kita perjualbelikan. Namun pada saat kita jual beli, sudah pasti ada barang. Nah, kita di bank cenderung memakai RAB. Memang kita pakai RAB Pak Herman. Kita pakai RAB. Nah, kalau seandainya RAB ada rencana anggaran belanja, otomatis nantinya kita melengkapi kwitansi. Nah, kwitansi itu dari proses akad wakalah. Ada wakalah kita wakilkan, bank mewakilkan kepada nasabah untuk melakukan pembelian barang sesuai dengan RAB tadi. Seperti itu, Pak. Namun setelah RAB telah wakalah telah dilaksanakan, kesusahan kita itu secara terapan di perbankan, RAB kwitansi atas RAB belanja nasabah tadi sulit kita dapatkan secara realnya. Namun terkadang ada kawan-kawan di bank, supaya nantinya teknis perbankannya jangan sampai ketinggalan. Kita bikinkan nota kwitansi atas pembelian barang dari objek jual beli kita tadi sesuai dengan RAB. Seperti itu, Pak. Jadi belum real kayaknya kita melaksanakan seperti itu. Namun kenapa sih sampai kita tidak real? Mungkin karena teknisnya agak sedikit kesulitan. Mungkin menurut saya, tapi menurut kawan-kawan yang lain mungkin tidak seperti itu, Pak. Mungkin itu sedikit Pak yang kita lihat dari sisi kita jual beli atau bermurabahah. RAB-nya kita ada. Kita laksanakan tata laksana dengan wakalah. Akad yang lebih utamanya. Akad bersumber dari negosiasi dan RAB dari jual beli tadi. Seperti itu, Pak. Baik, jadi, David. Permasalahan sering terjadi seperti itu yang di lapangan. Oke, Pak. Oke, makasih David. Baik, terima kasih kepada Pak David. Pak David sabar menanti ya. Kita masih punya 4 materi bahan lagi. Ya. Sampai saat ini ada lagi mau diskusi tentang riba dan margin? Clear? Oke. Sekarang coba kita ke tema yang kedua. Mungkin ini lebih menarik, memancing. Kita masuk ke yang kedua, rukun murabahah. Rukun murabahah. Yang namanya rukun, ini saya tidak mengulang secara detail, tapi memancing teman-teman supaya jadi bahan diskusi.
rukun murabaha. Yang namanya rukun itu wajib, kudu, mesti, harus. Tanpa rukun nggak akan terjadi. Tanpa rukun bisa jadi cacat, bisa jadi batal. Jadi rukun itu hukumnya wajib. Anak-anak bilang kudu, mesti, harus, fardu ain. Dan itu harus ada dalam murabaha. Nah, sekarang kita coba lihat kita coba diskusi apa saja sih dari dalam rukun murabahah, mungkin kata-kata yang lain, apa yang kita maksud dengan rukun? Rukun itu yang sesuatu yang wajib. Nah, teman-teman sering lihat ini, rukun itu menjadi wajib, dan jangan sampai terlewat dalam penerapan yang seperti David katakan tadi. Apakah itu jadi rukun? Syarat-syarat, objek, kwitansi, pembelian, dan lain itu masuk rukun atau syarat? Nah, kita harus bedakan. Kalau dia masuk rukun, bisa membatalkan akad, bisa akad menjadi cacat. Tapi kalau itu syarat, bisa jadi nggak sempurna akadnya, tapi belum tentu akadnya batal. Nah, jadi kita harus mengerti mana rukun, mana syarat. Jadi mengatakan, Pak, yang namanya murabaha, seperti yang saya bilang sama teman-teman, yang namanya murabaha itu kan harus ada underlying. Harus ada underlying-nya. Nggak bisa bermurabaha tanpa underlying. Apa itu underlying? Yang mengikutinya dia, yang menjadi dasar. Kalau murabah underlying-nya apa? Kalau jual beli underlying-nya apa? Nah, ini harus ada. Nah, kalau David mengatakan tadi contoh dalam RAB, berarti underlying-nya apa? Jual beli. Underlying-nya apa? Objek yang diperjualbelikan. Berarti apa? Material. Nah, material itu menjadi objek yang diperjualbelikan. Berarti dia menjadi rukun. Syaratnya apa? Nah, bagaimana buktinya? Apa yang membuktikan bahwa itu sudah terjadi jual beli? Bisa jadi kwitansi, bisa jadi nota, bisa jadi bukti transfer, bisa jadi dan lain-lain. Itu menjadi rukun. Tapi yang menjadi syarat, yang menjadi rukun adalah objeknya. Underlying-nya apa? Objek yang diperjualbelikannya apa? Toyota Kijang, berarti Toyota Kijang menjadi objeknya. Syaratnya apa? Ada faktur jual beli. Ya kan? Ada bukti transfer. Ya kan? Ada bukti penerimaan. Ada bukti pengakuan pengiriman barang. Ada orang bilang TTB, ada orang bilang TTU. TTB itu apa? Tanda terima barang. TTU, tanda terima uang. Pada DC kalau kita di mall TTUN ya, ada N di belakangnya ya. Mungkin Pak DC pada saat MODP hafal sekali itu. TTUN-nya udah belum? TTUN-nya udah. Nah di kami David itu ada TTUN, pakai N belakangnya. Tapi kalau perbankan sekarang cuma TTU, tanda terima uang. Nah kami pakai N, tanda terima uang nasabah. Setiap mau dropping, itu AM di muamalat pasti di kepalanya itu tertanam TTUN. Nah, kita paham itu yang pertanyaan David tadi, diskusinya. TTUN itu rukun apa syarat, David? Ya kan? Nah, itu harus kita pahami. Kalau dia menjadi rukun, berarti harus dipenuhi. Kalau dia menjadi syarat, ya kan, bisa dilengkapi. Seperti yang David bilang, dengan bikin kwitansi, bikin bukti, difoto, dan lain-lain. Itu kita lengkap. Nah, berarti saya mau menegaskan bahwa rukun itu hukumnya wajib, kudu, mesti, harus, fardu ain. Syarat itu mengikuti dan melengkapi, menyempurnakan syarat. Contoh, boleh nggak kita jual beli barang sembarang? Nggak boleh. Artinya apa? Harus halal. Halal itu syarat. Tapi jual beli barang, rukun. Objek yang diperjualbelikan, rukun. Tapi barangnya harus halal, saya syarat. Nggak boleh kita jual beli anjing, mohon maaf. Nggak boleh kita jual beli babi. Jual beli minuman keras. Tapi objek jual belinya ada. Apa Pak? Minuman keras. Vodka lah kita kenal. Boleh jual beli vodka? Boleh, karena objek jual beli. Tapi secara syarat, nggak bisa, karena dia tidak halal. Nah, untuk bisa teman-teman memahami apa itu rukun, saya mau ngasih aja sebuah kata. Kalau teman-teman makan bakso, makan mie ayam, selalu pasti ditambah dengan ini. Ditambahkan dengan ini, baru berasa baksonya, baru berasa mie ayamnya. Ditambahin apa? Nih. Saus, David. Makan bakso pakai saus, makan mie ayam pakai saus. Jadi apa? Dengan saus ini itu tertempel di kepala teman-teman, di pikiran teman-teman, saus itu rukun, itu wajib,
kudu, mesti, harus, fardu ain. Nggak ada saus, nggak akan terjadi akad. Saus aja ingat. Kalau kita mau murabahah, kita mau mudarabah, kita mau apapun, ingat aja saus. Saus itu rukunnya. Nggak ada saus, nggak jadi itu bakso. Nggak jadi itu mie ayam. Nggak jadi itu yang lain. Kenapa? Rukunnya nggak terpenuhi. S yang pertama apa? Subjek hukum. Orang kenal dengan para pihak. Kalau murabahah ada siapa? Ada penjual, ada pembeli. Itu subjek. Tidak mungkin kita jual beli sendirian. Saya ambil contoh David. David mau jual kijang. Bisa terjual David kalau sendirian? Tapi jual kemana-mana. Nggak ada yang mau beli. Nggak terpenuhi jual beli. Nggak ada saus. S-nya nggak ada. Subjeknya nggak ada. Siapa subjek murabahah? Penjual dan pembeli. A-nya apa? Akad. Akad itu akan sempurna terpenuhi kalau ada ijab qabul. Nggak ada ijab qabul, nggak ada akad. Ijab itu apa? Pernyataan penyerahan kepemilikan. Qabul itu pernyataan penerimaan kepemilikan. Penerimaan. Jadi yang satu nyerahkan, yang satu nerima. Sah akadnya. Mau dimudarabah, mau dijual beli, mau murabahah, pasti ada akad. Akadnya apa? Ijab qabul. Saya ambil contoh, nggak mungkin David bisa jual Toyota Kijang tanpa pembeli. Nggak mungkin David bisa menjual Toyota Kijang tanpa ada yang terima. Oke? Silakan minum dulu, David. Aduh, terpancing saya. Pak DC disiapkan minuman, kita nggak ada minuman, Pak DC. Teman-teman yang lain boleh mengikuti jejaknya David ya, santai jauh kok. Nah, kita sudah sah. Sekarang O. Objek-objek ini yang dikenal dengan perbankan syariah underlying-nya, objeknya. Nggak mungkin terjadi jual beli, nggak mungkin terjadi murabahah, nggak ada objek. Kalau nggak ada objek, dia pinjam meminjam. Kalau nggak ada objek, pasti pinjam meminjam. Karena apa? Objeknya uang. Maka itu riba. Nah, yang membedakan kita sama riba itu apa? Ya kita punya objek. Objeknya apa? Objek yang diperjualbelikan. Kalau tadi David mengatakan kita mau jual kijang, kijang itu objeknya. Nggak mungkin ada murabahah tanpa ada objek. Nggak mungkin David bilang ke saya, Pak Herman saya mau jual. Jual apa, Fit? Nantilah kita lihat by feeling aja. Saya belum tahu, tapi ada yang saya mau jual. Terjadi jual beli? Nggak bisa. Nggak bisa. Tanpa ada objek, nggak bisa jual beli. Oke? Terakhir, S. S itu saman. Nilai. Harga. Dalam saman itu apa? Dalam murabahah itu apa samannya? Harga beli, harga jual, margin. Nggak mungkin dalam jual beli nggak ada harga jual. Nggak mungkin dalam jual beli nggak ada harga beli. Dan nggak mungkin juga dalam jual beli tanpa margin. Walaupun ada beberapa jual beli yang tanpa margin. Tapi itu pelajaran yang lain. Nah, jadi dari analisis rukun ini, ingat aja saus. Kalau sausnya terpenuhi dalam transaksi, sausnya terpenuhi dalam akad, sausnya terpenuhi dalam aspek legalitas, sausnya terpenuhi dalam ketentuan-ketentuan yang David bayangkan tadi, terpenuhi akad. Nah, kembali ke pertanyaan atau pendapat dari David tadi. Mana syarat, mana rukun, David? Rukun itu syarat itu menyempurnakan. Silakan sempurnakan. Nah, ini analisis tentang saus, nanti kita diskusi lagi. Mudah-mudahan dengan kata-kata satu kata ini saus, teman-teman jadi ingat rukun itu apa sih, ngapalnya ingatnya gampang. Ingat aja saus. Next, kita coba tes di sini. Apakah saus ini sudah terpenuhi dalam aplikasi bisnis kita sehari-hari? Kita lihat. Kalau kita akan jual beli, S yang pertama sudah saya jelaskan tadi. Ya kan? Ada penjual, ada pembeli. Ya kan? Objeknya, akadnya adalah ijab qabul. Objeknya yang diperjualbelikan. Dan S-nya adalah harga beli, harga jual, dan margin. Akadnya murabahah. Nah, ini sekedar pengetahuan aja. Kegunaannya murabahah bisa buat modal kerja? Bisa. Buat investasi? Bisa.
buat konsumtif bisa. Tujuannya buat apa? Nah, silakan teman-teman pelajari. Nah, ini saya hanya mau menggambarkan bahwa penerapan saus dalam sebuah akad itu menjadi hal yang mutlak. Teman-teman harus ketahui. Oke, saya rasa biar menarik sampai sini dulu. Saya kembalikan ke Mas Aam, mudah-mudahan ada yang mau ditanyakan. Baik. Silakan. Baik, terima kasih Pak Herman tadi untuk materi, tema kedua, yaitu rukun dan syarat murabahah. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya atau menanggapi atau apapun, silakan sesi diskusinya kami buka. Silakan Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Oke. Bagaimana Bapak dan Ibu? Ayo silakan. Di raise hand. Ayo Bapak dan Ibu, silakan. Ada yang ingin bertanya? Untuk pengguna handphone, di bawahnya ada titik 3 itu. Silakan diklik lalu pilih raise hand. Untuk pengguna laptop atau PC, silakan klik participant. Di sana ada pilihan raise hand. Silakan Bapak dan Ibu. Ada? Pas? Alhamdulillah. Berarti teman-teman Bank Nagari udah paham semuanya, udah canggih. Dapat DC-nya? Berarti kita training ke Bank Nagari, alhamdulillah sukses. Sampai saat ini tidak ada pertanyaan. Saya berpikir positif dan sangat bahagia. Sampai saat ini sudah 2 tema tentang riba dan margin sudah clear. Ini Pak, ada yang raise hand nih Pak. Dari Pak David lagi Pak. Pak David. Gimana David? Silakan Pak David. Pak Herman, kayaknya kawan-kawan yang lain udah pada jelas semua tentang murabahah kayaknya. Tidak ada yang apa? Tidak ada yang bertanya, pun juga ada yang share tentang apa-apa. Bagus. Udah paham semua kayaknya. Iya, kalau saya lagi nunggu mana yang belum paham. Begitu ya. Kalau gini Pak, yang Bapak sampaikan tadi betul sih Pak, betul. Ada rukun dan syarat. Ada rukun dan syarat. Kita menganalisa segala sesuatu, kita analisa dengan saus tadi, subjeknya, kemudian akadnya, ada objeknya, kemudian ada syaman yang terakhir. Dalam hal penerapan itu syarat, rukun, dan kita analisa dengan saus tadi kan seperti itu. Tata laksananya di syarat, artinya tadi sebelum saya sampaikan pertanyaan tadi, kayaknya kita baru pastikan betul ada rukun, ada syarat. Yang kebanyakan ketinggalan di kita sekarang ini, kadang bukan nasabah nggak bisa bikinkan itu Pak, karena selama ini mereka di konvensional tidak mengenal yang namanya hal seperti itu, karena mereka pinjam uang, bukan ada jual belinya, ada seperti itu. Mereka pinjam uang, mereka belikan kayak apa yang mereka inginkan, jualan kan. Namun realnya terjadi di syariah harus konteksnya seperti ini, harus ada subjek, harus ada akad, harus ada objek, ada samannya. Nah, secara syaratnya itu memang kebanyakan kita akui sampai saat sekarang, terkadang nasabah itu tentang kwitansi itu kita bantu pada prinsipnya Pak. Kita bantu, bukan pada prinsipnya, kita bantu aja nasabah, tetapi secara teknis perbankannya kita nggak ketinggalan. Masih sering kita lakukan hal yang seperti itu. Mestinya kan nasabah yang lakukan itu. Contoh, ketika kita jual murabahah sebuah kendaraan tadi, kita kan gampang menyelesaikan kwitansi. Syarat dari transaksi kita itu ada kwitansi, karena dari RAB. Ketika kita membiayai nasabah itu dalam bermurabahah dalam bentuk barang PND, murabahah akadnya Pak dalam bentuk barang PND, kesusahan kita di sini dalam hal
apa namanya, kwitansi real. Kwitansi real yang sebenar-benarnya kwitansi real dari pihak penyedia barang. Bukan kita yang bikinkan. Itu yang sebetulnya masih sering kita lakukan sampai saat ini untuk membantu nasabah supaya nantinya secara teknis perbankan kita tidak ketinggalan. Seperti itu, Ya, Pak. betul David. Betul. Secara yang penting gini, rukun itu harus terpenuhi. Syarat Ya. itu melengkapi dan menyempurnakan. Ya. Ya kan? Nah nanti di situ di alam akad juga dikenal dengan istilah wakalah, mewakilkan. Yang penting tetap prinsipnya adalah, walaupun kita membiayai pembelian sebuah mobil, pembeli pertama adalah kita, karena kita berjual beli dari showroom pertama, itu pembelinya, bayarnya kita, baru kita jual kembali kepada nasabah. Itu pemahaman pertama murabahah. Nah rukunnya apa? Satu, harus ada underlying-nya. Nah kembali kepada tadi katakan, kalau itu menjadi syarat, tugas kita menyempurnakan. Nanti kita bahas mungkin pada saat materi kita sampai ke wakalah, mungkin yang David singgung akan bisa lengkapi di sana tadi. Ya, Oke, ya. take it point. Oke, yang lain? Kita lanjut. Baik, Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang masih ingin bertanya, silahkan. Di raise hand, silahkan Bapak dan Ibu. Lanjut. Jika tidak, mungkin dilanjut saja, Pak. Oke ya, kita lanjut. Sudah nampak kan? Sudah, Pak. Oh, Sudah. Nah, ini mungkin lebih menarik bahasannya. Uang muka murabahah. Apa bedanya uang muka murabahah sama uang muka pinjam-meminjam di bank konven? Ini akan menarik. Karena uang muka murabahah ini menjadi isu. Bahwa karena uang muka, akhirnya ada yang mengatakan sih, ada yang mengatakan. Karena uang muka, akhirnya bank syariah nggak syariah. Karena uang muka loh. Ada beberapa pendapat gara-gara uang muka, akhirnya murabahahnya nggak syariah. Kenapa nggak syariah? Saya kasih ilustrasi. Ada orang mau beli mobil Kijang 100 juta. Kijang 100 juta, dia punya uang cuma 20 juta. 10 lah, 10 juta. Berarti dikurang berapa? 90 juta. 90 juta ini datang ke bank syariah. Sama bank syariah dikasih tuh 90 juta buat beli Kijang. Riba nggak tuh? Ya kan? Nah, kalau itu konteksnya, riba. Ya kan? Mau beli Kijang 100 juta, punya uang cuma 10 juta, datang ke bank syariah, minta yang 90 juta. Sama bank syariah dikasih 90 juta. Plus margin, katanya. Pertanyaannya, riba nggak tuh? Kalau konteksnya seperti itu, karena ini tidak di kelas ya, saya nggak bisa dengar teman-teman jawab. Udah saya bantu jawab aja. Riba. Jadi kalau dikatakan bank syariah nggak syariah karena uang muka, bisa betul. Saya ulang lagi. Mau beli Kijang 100 juta, uangnya cuma 10 juta, dia ngajukan ke bank syariah yang 90, sama bank syariah dikasih yang 90. Plus margin. Kenapa jadi riba? Iya, karena bank syariah pinjami uang 90 juta. Oke, kita lihat penjelasannya. Kenapa itu menjadi riba? Dan bagaimana supaya dia tidak menjadi riba? Uang muka itu, kenapa bank syariah ngasih uang muka? Pertama, kita minta uang muka kepada nasabah itu sebagai komitmen bahwa nasabah itu mau beli barang tersebut. Dari mana kita tahu kalau nasabah itu mau beli barang tersebut melalui kita? Ya kan? Berakad murabahah, dari mana kita tahu? Untuk mengikatnya sebagai sebuah komitmen, minta uang muka. Tapi ini harus ditandatangani, harus disepakati sebelum akad murabahah ditandatangani. Uang muka itu sebagai komitmen pembelian aset. Jadi kalau ada orang mau beli mobil, minta dulu uang mukanya. Itu komitmen dia bahwa Bapak betul mau beli uang, mau beli mobil.
Baru kita carikan, kita belikan mobilnya. Berarti sebagai komitmen. Yang kedua, kalau ternyata beli mobil itu sesuai dan akadnya disepakati, uang muka tersebut bisa jadi pelunasan atau pembayaran utang atau piutangnya murabahah tersebut. Jadi bagian dari pembayaran, bagian dari pelunasan atas piutang murabahah dari sisi bank atau utang murabahah dari sisi nasabah. Penyebutan utang piutang boleh. Tapi apa yang jadi utang piutang? Harga jual, bukan pinjam meminjam. Di sini konteks utang piutang dalam konteks jual beli, bukan utang piutang dalam pinjam meminjam. Artinya apa? Kalau disebut piutang murabahah itu bagi bank atas harga jual. Kalau utang murabahah itu dari nasabah atas harga jual. Dia berutang senilai harga jual. Yang ketiga, kalau akadnya batal, uang muka tersebut kembalikan kepada nasabah setelah dikurangi biaya real. Boleh dikurangi? Boleh. Tapi biaya real. Apa itu biaya real? Misalnya, Pak, kami harus ngorder, kami harus ada biaya ini, biaya ini, biaya ini. Sepanjang itu biaya real, boleh dipotong dari uang muka. Tapi kalau tidak terjadi biaya real apapun, kita tidak berhak potong dan dikembalikan sepenuhnya. Yang keempat, pada hakikatnya, sesungguhnya uang muka itu dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Kenapa? Karena dia berjual belinya dengan bank. Tapi pada secara teknikal, boleh Pak disetorkan kepada dealer, kepada supplier? Boleh. Itu teknikal. Tapi pada hakikatnya dibayarkan oleh nasabah kepada bank. Nah, ini filosofi atau pemahaman tentang uang muka. Uang muka diperkenankan? Boleh. Tapi ingat, supaya dia tidak menjadi riba, uang muka boleh diperkenankan, tapi pengurang harga jual. Pengurang harga jual. Di mana perhitungan pengurang harga jual? Kita lihat slide seperti ini. Di mana peran fungsi uang muka? Kalau di uang muka yang di sini, ini uang muka dalam rangka apa? Perhitungan keuntungan, perhitungan margin bank. Kalau dia menghitung margin bank dari harga mobil yang 120 juta, dikurangi uang muka sehingga mendapatkan 96 juta. Nah, uang muka di sini, pengurang harga beli, pengurang harga mobil dalam rangka mendapatkan margin. Dalam rangka menghitung margin. Tapi bukan ini yang diberikan pinjaman. Bukan ini menjadi harga jual, bukan harga jual. Ini biaya bank dalam rangka mendapatkan keuntungan. Nah, bagaimana supaya uang muka tidak menjadi riba? Uang muka itu mengurangi harga jual. Artinya apa? Harga beli mobil yang 120 ditambah hak margin bank 9,6, berarti harga mobil menjadi 129 juta. Ini harga jual bank. Ini harga beli bank. Bank beli 120, bank jual 129, sehingga bank mendapatkan margin 9,6. Nah, di mana peran uang muka? Uang muka mengurangi harga jual. Di sini mengurangi harga jual. Karena uang muka mengurangi harga jual, maka harga jual yang tersisa atau piutang atau utang murabahahnya menjadi 105 juta. Nah, ini yang diangsur sesuai jangka. Jadi di sini jelas. Kalau uang muka pengurang harga beli, itu riba. Karena dia meminjamkan uang 96 juta. Tapi kalau uang muka pengurang harga jual, itu halal. Karena dia mengurangi harga jual. Oke, sampai sini aja dulu untuk mancingnya. Silakan teman-teman yang lain. Baik, terima kasih Pak Herman tadi untuk tema ketiga. Pada Bapak dan Ibu mungkin ingin bertanya, silakan untuk raise hand. Silakan. Ini saya pancing ya, ini kita diskusi bukan nonton TV. Kalau nonton TV itu satu arah tuh. Rifka, ada yang terpancing enggak? Aja lu stek. Nah, Bapak dan Ibu silakan. Jadi jika ingin bertanya, silakan dipilih tombol raise hand. Silakan diklik.
Ini Bapak Rifka, Pak. Kita punya satu pertanyaan nih, Pak. Baik, pada Pak Rifka dipersilahkan, Pak. Ya, di on, sound-nya di on. Terputus. Di on dulu. Ya, oke. Oke. Silakan Rifka. Ya, terima kasih Pak Herman. Ya. Ya, jadi mungkin kalau secara materi kawan-kawan mungkin sudah mendapatkan Pak. Jadi proses riba, proses sampai ke tadi ke uang muka itu mungkin rasanya kawan-kawan sudah mendapatkan informasinya. Tadi ini sepertinya kawan-kawan lagi pengen mendapatkan bedah kasusnya Pak. Jadi kasus-kasus beberapa kasus tadi sudah dimulai oleh Pak David tadi. Nah, jadi mungkin arahnya ke situ deh Pak. Jadi trik-trik kita nanti di lapangan untuk menghadapi nasabah-nasabah dengan beberapa case-nya. Kayak gitu Pak. Ada beberapa kita itu kadang-kadang memang nasabah tidak ada kebutuhan untuk belum ada kebutuhan untuk yang dibeli gitu. Nah, akhirnya kita coba mengarahkan. Nah, mengarahkan ini masuknya kemana ini? Apakah diperbolehkan atau tidak? Pada akhirnya nasabah setuju dengan apa yang akan dibelinya itu gitu. Oke. Nah, mungkin itu Pak. Jadi bedah-bedah kasus ini yang mungkin diperlukan oleh kawan-kawan yang ada di media ini Pak. Terima kasih Pak. Oke, bagus Rifka. Nah, kalau begini kan kita tenaga ya kan, apapun yang tenaga kan. Nah, jadi gini, setuju sekali. Kalau sekarang kita bicara tentang uang muka, seperti saya di awal dikatakan, uang muka itu kan isunya akan menjadi riba, ya kan? Dan kedua, orang bilang, kenapa uang muka dibayarin ke dealer? Kan kita jual belinya ke bank, ya kan? Isu yang pertama itu. Isu yang pertama bahwa uang muka itu bisa menjadi riba kalau dia mengurangi harga beli. Ingat, uang muka bisa menjadi riba kalau jual harga beli. Dan kedua, uang muka bisa menjadi isu kalau ditransfer ke dealer, walaupun secara teknik, walaupun prinsipnya secara perbankan. Nah, yang menarik satu lagi di sini, bahwa dalam penerapan uang muka, itu kan diperkenankan secara ketentuan OJK dan DSN, bahwa uang muka itu memang haknya penjual sebagai ketentuan. Nah, dalam memperhitungkan uang muka ini, beberapa ketentuan silakan diberlakukan di perbankan masing-masing. Nah, kalau saya melihat isu di dalam uang muka ini tidak terlampau banyak, hanya mengatakan bahwa uang muka itu ada rempet riba, itu sih isunya. Tapi kalau kasus yang lebih detailnya lagi, mungkin teman-teman ada nggak yang bisa ngasih contoh kasus yang lebih detail yang terjadi di Bank Nagari terkait sama uang muka? Oke, pengalaman di Rifka mungkin ada atau teman-teman lain yang betul-betul isunya itu menjadi polemik, misalnya dalam rangka menghitung margin, apakah kita salah menghitung margin, apakah salah menerapkan uang muka, apakah keberatan nasabah dengan uang muka. Sepanjang ini sih isu tentang tentang uang muka masih sekitar itu Rifka, bahwa uang muka itu riba, isunya masih itu. Tapi ingat, kalau dia mengurangi harga beli, riba dia. Tapi kalau dia mengurangi harga jual, aman. Itu saja sih isunya. Kalau uang muka itu isunya masih itu. Kalau sepanjang kita lakukan itu, kita tunjukkan kita menghitung dari harga jual, gugur itu tuduhan tentang uang muka sebagai riba. Ada lagi teman-teman yang lain yang punya kasus tentang uang muka? Baik Pak, ini dari Pak Rifka lagi Pak. Nah, silakan Rifka. Silakan Pak Rifka. Di on. Ya. Baik, terima kasih Pak Herman. Jadi tadi ada yang unik karena memang kalau kita di Bank Nagari Pak tidak jarang sih menerapkan uang muka Pak. Jadi rata-rata kita murabah itu murabah real saja. Tidak ambil uang muka? Tanpa ada uang muka. Nah, tadi ada yang Pak Herman sampaikan, kalau saya nanti, gimana Pak? Iya, terus tanpa uang muka, terus? Nanti kalau saya mau beli mobil, di dealernya udah dapat, ini contoh Pak. Jadi kalau di Bank Nagari kan sekarang kan kita nggak pakai, jarang sih pakai uang muka Pak. Kita jarang pakai uang muka. Nah, ini kalau cashnya, contoh saya mau beli mobil di dealer, saya udah kasih 30 juta uang muka. Kemudian harga beli yang akan, anggap mobilnya harganya 200, 30 juta sudah saya kasih ke dealer, harga belinya nanti kan tentunya 170 Pak.
Nah, apakah 170 atau 100 atau 200 itu ditambahkan dengan margin baru dikurangi 30? Karena pemahaman kawan-kawan di lapangan dan juga beberapa praktisi bank seperti itu, Pak. Jadi 200 dikurangi 30, akhirnya harga belinya 170. Nah, gitu, Pak. Nah, itu kalau yang Rifka bilang itu, nanti Pak Dece tolong koreksi. Kalau yang Rifka sebutkan tersebut, Haikul yakin saya mengatakan itu riba. Itu riba. Kenapa? Kenapa saya katakan riba? Nanti Pak Dece tolong koreksi. Ini bahasa praktisi aja. Kalau yang Rifka bilang tadi, Rifka punya uang 30 juta. Setor ke dealer, katakanlah let's say auto 2000. Setor ke dealer 30 juta, oke? Oke Rifka ya, Rifka setor 30 berarti sisa 170. Nah, kalau 170 yang dibiayai oleh bank, itu riba. Satu, kenapa riba? Berarti bank membiayai 170. Oke, bank membiayai 170, berarti pinjam meminjam. Rifka datang ke bank, pinjami saya 170. Buat apa Rifka? Buat beli mobil Kijang. Berapa harga Kijangnya? 200. Siapa yang jual? Auto 2000. Berapa dia jual? 200. Itu yang pertama. Pinjami uang 170. Riba. Nah yang kedua, tidak terjadi murabahah. Antara Rifka dengan bank syariah tidak terjadi murabahah. Karena apa? Rifka tidak berjual beli dengan Bank Nagari Syariah. Rifka berjual beli sama Auto 2000. Rifka berjual beli sama Auto 2000. Berapa Auto 2000 harganya? 200. Berarti Rifka berjual beli dengan Auto 2000. Seharga berapa? 200. Berarti tidak terjadi murabahah antara Rifka dengan Bank Syariah. Yang ada terjadi antara Rifka dengan Bank Syariah adalah pinjam meminjam uang sebesar 170 juta. Itu riba. Jelas itu riba. Kalau itu yang terjadi, menurut pendapat saya, itu keliru. Saya coba pelan-pelan. Kalau Rifka punya duit 30 juta, datang ke Auto 2000, diserahkan 30 jutanya ke Auto 2000. Harga Auto 2000 mengatakan berapa? 200 Pak Rifka. Ini saya punya uang buat 30. Sisanya berapa Pak Rifka? 170. Saya cari dari Bank Syariah deh, dapat dari Bank Nagari 170. Bank Nagari berikan 170. Bukankah itu pinjam meminjam? Terus Bank Syariah mengambil dari 170 itu sebutannya margin, bukankah itu riba? Yang pertama itu. Yang kedua, terjadikah jual beli murabahah antara Rifka dengan Bank Nagari Syariah? Tidak. Rifka jual belinya sama Bank Auto 2. Kalau itu case-nya, teman-teman, itu riba. Tapi kalau mau tidak menjadi riba, beli dulu Kijang yang 200 juta itu. Bank Nagari Syariah beli Kijang yang 200 juta itu, beli dulu dia. Pindah hak milik ke Bank Nagari Syariah. Kijang yang 200 juta itu pindah milik menjadi Bank Nagari Syariah. Lalu Bank Nagari Syariah baru bilang ke Rifka, Rifka, saya sudah punya, saya sudah miliki Kijang dari Auto 2000 seharga 200 juta, 25 juta, halal. Karena Rifka dan kita jual beli. Pak Dece, please, your advice. Di on. Baik, Pak. Ini mumpung ada Pak Dece di sini loh. Beliau dokter loh. Kalau dia bilang saya gurunya, tahun 80 saya kuliahnya susah. S1 aja susah, David. Susah apalagi S2, S3. Pak Dece sampai 3 S-nya. Nah, karena dia ada di sini, kita harus gali ilmunya. Nah, biar Rifka dapat pandangan dari sisi lain. Itu pandangan saya sebagai yang praktisi. Silakan Pak Dokter. Pak Maha Guru nih. Saya Ustadz Hermansyah. Sebenarnya apa yang dijelaskan Pak Hermansyah sudah cukup jelas kalau menurut saya ya. Jadi ya hanya sekedar sedikit mau
mengulang saja apa yang dijelaskan oleh Pak Herman itu bahwa selama ini memang nasabah datang ke bank syariah itu selalu membawa pola pikir bank konvensional. Dalam arti ketika dia datang itu memang butuh uang untuk melaksanakan transaksinya. Dengan demikian, ketika orang datang biasanya sudah terlanjur membayar uang muka seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Herman. Kan? Sudah terlanjur bayar uang muka ke dealer gitu ya. Tadi harga mobil 200, dia datang, "Pak, saya butuh uang 170. Karena saya sudah membayar ke dealer 30. Harga mobil berapa? 200 kan gitu ya. Nah, kalau ini mau diteruskan dengan akad murabahah, maka yang pertama transaksinya haruslah antara bank syariah dengan nasabah, persis seperti yang tadi dijelaskan oleh Pak Herman. Dalam hal ini, ya, posisinya adalah para pihak seharusnya adalah nasabah sebagai pembeli, bank sebagai penjual. Kalau sebagai penjual, maka seharusnya bank menyelesaikan dulu pembelian atau penyediaan barang ke dealer. Apa yang terjadi ketika kemudian nasabah sudah terlanjur membayar sejumlah uang ke dealer? Nah, memang yang harus menjadi concern kita adalah kalau kita sebagai penjual, maka harga barang itu adalah harga perolehan kita dari dealer. Berapa harganya? 200 juta. Jadi itulah harga beli bank. Logikanya adalah gitu. Kalau sudah terlanjur membayar ke dealer, maka ya murabahah ini harus kita sempurnakan. Kalau memang tetap mau pakai murabahah. Kita tahu bahwa murabahah yang kita laksanakan ini adalah murabahah dengan pesanan. Atau biasa disebut dengan murabahah lil amr bisyira. Di mana bank tidak punya stok sehingga bank harus membeli dari pihak lain. Jadi kalau tadi kasusnya adalah seperti itu, yang pertama adalah bank harus memastikan bahwa harga belinya atau harga yang tercantum di akad itu tetap 200. Ya. Mekanisme uang muka yang sudah dibayarkan menurut DSN, ya ini pendapat dari Dr. Oni Sahroni, Pak Ustadz Oni menyatakan bahwa ketika hal itu terjadi, maka uang mukanya harus dibatalkan. Mekanisme pembatalan, tentu kita tidak perlu meminta kepada nasabah untuk menarik kembali uangnya. Tetapi lengkapi saja dengan dokumen tambahan. Intinya adalah bank harus melengkapi semua dokumen sehingga transaksi itu secara dokumen telah mencukupi atau lengkap rukun dan syarat. Seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Herman. Nah, istilahnya murabah kita, tadi kan murabahnya adalah murabah li amal bisyira. Nah, kelengkapan gimana? Tadi kalau dari sisi Pak Herman sudah jelaskan rukun dan syarat. Paling tidak murabahah kita secara hukum itu terpenuhi. Memang kalau kita bicara murabahah secara hakiki itu belum. Tapi minimum apa yang disampaikan oleh teman-teman DSN atau bapak-bapak di DSN adalah bahwa apa yang harus kita perhatikan atau menjadi concern adalah secara hukum
murabahahnya sudah terpenuhi. Karena kita tahu, teman-teman, bahwa kita berada pada kondisi masyarakat yang memang belum terlalu familiar dengan transaksi jual beli dengan bank syariah. Dengan demikian, inilah proses yang harus kita lewati. Apa yang disampaikan Pak Herman tadi sebenarnya sudah cukup jelas bahwa kita harus memperhatikan harga beli, yaitu harga 200-nya, bukan 170. Sebenarnya itu tambahan saja. Saya merasa bahwa penjelasan Pak Herman sudah cukup, ya, cukup sangat jelas. Tadi beliau juga menyatakan bahwa jangan fokus pada 170 karena itu bisa nanti menggelincirkan kita ke arah riba. Tapi ketika yang ditulis di akad itu adalah 170 ditambah margin, ya, nanti akan mempunyai potensi kena screening atau kena uji petik oleh Dewan Pengawas Syariah. Jadi itu yang pernah terjadi di salah satu bank. Begitu dilakukan uji petik oleh Dewan Pengawas Syariah, ternyata banyak sekali akad murabahah yang mencantumkan harga setelah dikurangi uang muka. Seperti tadi, 170 ditambah margin adalah sekian. Kalau itu yang terjadi, persis seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Herman, itu bisa dikategorikan sebagai riba. Jadi, kalau menurut saya, apa yang dijelaskan oleh Pak Herman sudah sangat jelas. Karena saya murid beliau, saya diminta hanya untuk menambahkan sedikit. Demikian Pak Herman, monggo. Terima kasih Pak Dece. Ya kan, dari sisi keilmuan yang lain, saya rasa sudah mulai dilengkapi. Nah, mudah-mudahan bisa menjawab apa yang disampaikan oleh Rifka dan teman-teman di Bank Nagari. Tolong berhati-hati. Kalau memang ada yang kurang pas, ya kembalikan seperti kita berjalan. Ya, bisa belok sedikit, balik, belok ke kanan, balik. Tinggal kita kembalikan ke jalannya. Semoga itu bisa memperbaiki. Oke, terima kasih Rifka. Mudah-mudahan bisa terjawab ya diskusi kita. Saya menarik sekali. Kita ada dua penanya lagi nih. Fitri, boleh Fitri? Oh, dari Bu Fitri dulu, silakan. Mau Fitri udah angkat tangan langsung tuh, real. Nah. Ya, silakan. Ya, Pak. Begini Pak, menyambung dari pernyataan dari Bang Rifka tadi, Pak. Kalau kami di Bank Nagari, Rifka kurang Fitri ulang maju wajahnya. Oh. Nah, kalau kami di Bank Nagari, Pak, di Bank Nagari Syariah itu kan kita ada ketentuan juga, misalkan untuk pembiayaan, nasabah mengajukan pembiayaan itu kita mengacu ke FTV, Pak, penyediaan dana sendiri. Nah, kalau kan ada yang 10% atau kita bisa bantu 85%. Nah, itu gimana penerapannya kalau dari murabahanya, Pak? Kalau dari penjelasan tadi kan kita bantu sesuai dengan harga penawaran dealer. Misalkan kalau 200 juta harga mobil, sebenarnya kita cuma bisa bantu karena ada ketentuan FTV yang dikeluarkan oleh OJK. Nah, kita harus bisa bantu cuma 85%. Nah, kalau seperti itu gimana, Pak? Baik. Ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa uang muka menjadi sebuah komitmen kan secara murabahah, secara ketentuan kita mengenal dengan di dalam konvensional disebut dengan FTV. Itu bagi saya pribadi ya, nanti tolong ditambahkan lagi. Itu memang menjadi suatu ketentuan, ya kan? Menjadi sebuah ketentuan bahwa FTV itu menjadi hal yang mutlak. Karena apa? Dalam murabahah itu, secara fikih murabahahnya, murabahah itu boleh membiayai 100%, boleh juga sebagian, boleh seperempat. Nah, karena kaidah fikihnya murabahah boleh membiayai sebagian, boleh membiayai sepenuhnya, silakan. Namun, kita sebagai industri perbankan harus patuh dan tunduk kepada regulasi, dalam hal ini OJK, DSN, dan lain-lain, kita ikuti. Nah, kalau secara ketentuan di dalam syariahnya,
uang muka atau urbun ya Pak DC ya, itu diperkenankan, tetapi secara OJK disebut dengan FTV, ya kita ikuti. Nah, nanti bagaimana kehitungan perbankannya? Ya perbankan tinggal menghitung. Ada perbankan yang bisa mengcover 85%, silakan. Perbankan berani 90%, why not? Ya kan? Yang penting dia terpenuhi. Secara syariah dia terpenuhi, secara regulasi dia terpenuhi. Nah, kalau Fitri mengatakan bagaimana Pak dengan FTV? Fine, itu ketentuan OJK. Ketentuan dari regulator, kita jalani. Kalau itu dianggap sebagai urbun di dalam bank syariah, terpenuhi secara syariah. Main dua-duanya bisa, tidak bertentangan. Silakan Fitri. Nanti kita mau ambil berapa? Kita mau ambil FTV-nya 10%, 20%, atau 25%, tergantung kemampuan kita memberikan. Pak, kami hanya mampu 85%, Pak. Berarti dia menyerahkan 15%. Pak, kami hanya 80%, berarti Bapak menyerahkan 20 FTV-nya. Bisa. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, itu bisa memenuhi dua hal. Satu, secara syariah, kaidah fikihnya muamalah. Ya kan? Yang kedua, secara regulasi atau OJK, kita mengenal dengan FTV. Bagi saya itu memungkinkan sekali, Fitri. Tidak ada masalah. Yang penting seperti yang ditutup oleh Pak Deke tadi. Bahwa kita membiayai, bukan meminjamkan uang. Yang jadi ukuran adalah nilai harga beli, harga perolehan, bukan nilai uang yang dipinjamkan. Kalau harga perolehan kita pegang, Fitri ya, kita pegang 200 juta, nah, dia mau FTV berapa, dia mau urbun berapa, tetap harga perolehan yang kita perhitungkan. Gitu Fitri. Baik, terima kasih kepada Bu Fitri tadi atas pertanyaannya. Ini ada satu lagi Pak, pertanyaan dari Pak Miko. Mungkin pada Pak Miko, dipersilakan Pak Miko. Mana Pak Mikonya? Pak. Oh iya, silakan Miko. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Miko. Pak Hermansyah, Pak DC, Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ini menarik sekali Pak. Pertanyaan saya pertama memang terkait FTV itu, tapi itu sudah dijawab. Yang kedua adalah tadi kan memang jika memang DP-nya sudah dibayarkan, bahwa muka sudah dibayarkan. Nah kira-kira dengan pola murabahah ini kan saya kira banyak juga terjadi di beberapa perbankan syariah, di mana yang dijadikan harga jual bukanlah harga perolehan, tetapi merupakan sisa dari harga dari DP yang sudah dibayar oleh nasabah. Nah kira-kira kalau memang DP-nya sudah dibayarkan, itu transaksi syariah apa yang lebih pas kalau selain murabahah? Kemudian yang kedua pertanyaan saya adalah tadi Pak DC katakan kalau memang itu transaksinya DP sudah dibayarkan, nggak perlu di-track DP, ada kelengkapan dokumen yang harus kita lengkapi. Itu kira-kira dokumennya seperti apa Pak? Nah, ini kurang jelas bagi saya tadi definisi dokumen yang dilengkapi, sehingga meskipun secara syariah belum, secara hakiki belum memenuhi prinsip murabahahnya, tetapi setidaknya sebagai dokumen sudah murabahah. Nah, ini menarik bagi saya tadi Pak, kira-kira seperti apa? Itu sementara Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah Niko, kita bagi dua ya jawabnya ya. Saya jawab yang pertama, Pak DC jawab yang kedua. Ini luar biasa loh. Hari ini ada dua narasumber. Ini Bang Nagari surprise loh. Tapi ini Bang Nagari luar biasa loh. Dua narasumber yang luar biasa loh. Kapan-kapan undang 3 aja lagi ajak satu lagi di sini. Misalnya ada Ustadz Iman Nikmatullah. Wah, lengkap sekali ilmunya tuh. Nah, seru banget itu. Itu masing-masing punya ilmu masing-masing itu. Ini teman-teman pinter nih ya. Miko yang menjawab pertanyaan yang pertama sudah jelas ya, buat Rifka, buat Fitri, dan buat Miko sudah jelas ya, bahwa kita berpegang kepada harga perolehan. Ingat, berpegang kepada harga perolehan, dan itu harus tertuang di akad. Jika tidak, menyerupai, menyerempet-nempet dengan riba. Nah, pertanyaan Miko, Pak, kalau uang muka sudah terlanjur diberikan, akad selain murabahah apa? Kalau kita sebagai AM apa, David? Kalau bukan hanya murabahah, ya, jangan ada istilah sebuah bank ya, bank serba murabahah. Kalau uang muka sudah dibayarkan, jangan menjadi bank serba murabahah. Semua mau dibikin murabahah gitu. Pak, gimana Pak? Uang muka sudah direstorin, tapi kita sudah sedang berjalan. Kalau yang secara Pak DC kan tadi udah jelas lah ya. Nah sekarang pertanyaan itu, apa Pak selain murabahah? Kalau uang muka itu sudah distorkan, selain murabahah. Nanti pertanyaan yang kedua. Kalau saya berpandangan, saya melihat, selain murabahah,
bank itu kan punya akad yang lain. Punya akad yang lain. Tidak murabaha, jangan bank serba murabaha. Bisa akad yang lain, Miko. Contoh misalnya, nanti digali deh, kita diskusi lebih lanjut. Contoh, bisa enggak, David, dengan IMBT? Ya kan? Dengan IMBT bisa terpenuhi, sausnya terpenuhi, subjeknya terpenuhi, akadnya terpenuhi, objeknya terpenuhi, samannya terpenuhi, bisa kita terapkan dengan IMBT, why not? Satu lagi, selain IMBT, mungkin bisa dengan MMQ, kita hitung sirkahnya, ya kan? Lalu kita lakukan dengan skema MMQ, masih bisa, Miko. Jadi jangan bank serba murabaha, ya Miko ya. Bank serba murabaha, disingkat? Oh nggak boleh ya Pak DC. Jangan bank serba murabaha. Ya. Itu harus bank serba murabaha. Apapun angkatan nasabah datang, murabaha. Pak, saya mau bisnis jual beli ikan lele, Pak, murabaha. Pak, saya punya tambak udang, murabaha. Nah, jadi pertanyaan minggu yang pertama bisa dengan IMBT, ya kan? Bisa dengan MMQ, bisa dengan murabaha. Itu yang pertanyaan. Nah, bagaimana nanti kita diskusi. Itu pertanyaan pertama sudah saya jawab. Karena yang kedua tadi Pak Dece yang bicara, saya kembalikan ke Pak Dece. Silakan. Nomor 2. Silakan Pak Dece, yang nomor 2. Oke. Terima kasih Pak Hermansyah. Jadi kalau kita cermati ya, pertama ya, melengkapi dokumen itu sebenarnya adalah dalam rangka menyempurnakan akad. Yeah. Bukan bukan rekayasa ya, bukan rekayasa. Jadi secara hukum murabahahnya sah. Nah, sekarang kita lihat. Penjualnya adalah bank, pembelinya adalah nasabah. Supplier itu adalah supporting unit. Dia tidak ada hubungannya dengan transaksi jual beli antara bank dengan nasabah. Itu poinnya Miko. Karena dia bukan para pihak dalam transaksi murabaha, maka dia di luar, ya, di luar para pihak. Kalau sudah terlanjur membayar ke pihak luar, dalam hal ini adalah dealer, maka arahan dari DSN itu adalah uang mukanya dibatalkan. Kemudian kita akan bahas nih, bagaimana pembatalannya. Kalau pembatalan secara umum, itu kan kita minta lagi uangnya gitu ya, kemudian nanti diserahkan ke bank, baru bank nyerahkan ke dealer gitu. Tapi praktek di lapangan memang sulit melakukan itu. Sehingga dokumen yang dilengkapi adalah pertama, buatkan surat dari nasabah kepada dealer yang menyatakan dia membatalkan pembayaran uang muka dalam bentuk surat. Kemudian surat yang kedua adalah, atau dalam surat itu disebutkan agar uang yang sudah terlanjur dibayarkan tadi ya diserahkan kepada bank. Jadi clear ya bahwa itu yang saya maksud dengan pembatalan by dokumen. Flow uang tidak ada flow uang, tidak ada pergeseran uang. Uang tetap ada di dealer. Tapi ketika itu dilengkapi, maka ya uang yang ada di dealer pada hakikatnya adalah uang bank. Ya kan? Kemudian setelah itu tadi ya dealer itu kan harusnya mengembalikan. Karena ada surat dari nasabah tadi kan. Tapi ya ini bisa hari itu tidak perlu dilakukan agar flow dana tidak ada, yaitu apa? Surat dari bank yang menyatakan bahwa dana sebesar sekian rupiah ya yang ada di rekeningnya
dealer itu adalah uang muka yang dibayarkan oleh bank kepada kepada dealer. Nah, ketika hal itu sudah dilakukan, artinya kelengkapan surat itu sudah ada, tinggal dilakukan transaksi jual beli antara bank dengan nasabah. Ya, karena kelengkapannya jelas. Nasabah menyerahkan uang muka kepada bank, itu sesuai dengan tuntunan atau dengan ketentuan dari fatwa DSN. Diserahkan kepada bank, bukti penyerahannya mana? Bukti penyerahannya adalah surat tadi. Gitu kan? Nah, kemudian apa yang dilakukan bank terhadap uang yang diserahkan kepadanya yang kebetulan masih ada di rekeningnya dealer? Bank mengkonfirmasi itu kepada dealer bahwa dana yang diserahkan oleh nasabah tadi dipakai oleh bank untuk membayar uang muka. Jadi dokumen itu sebenarnya yang harus diserahkan. Nanti pada saat teman-teman membuat SOP pembiayaan itu sebaiknya dicantumkan, karena itu alur tuh. Kan ada ya, biasanya kita pakai diagram pakai kolom-kolom gitu, dari awal gimana, kalau misalnya terlanjur bayar gimana, itu ada tuh nanti. Dan teman-teman bisa modifikasi dari yang sekarang udah ada. Sekarang pasti udah ada SOP kan? Nah, SOP itu aja dimodifikasi, ditambahkan bahwa ketika hal itu terjadi, hal itu yang harus dilakukan. Ya, jadi secara hukum, ya, bank dengan nasabah telah memenuhi semua rukun dan syarat sebagaimana tadi disebutkan oleh Pak Herman. Intinya adalah itu. Jadi secara hukum, ya, itu sudah dilakukan. Karena apa? Kalau kita lihat syariah itu mempermudah. Jangan kemudian kita merasa harus ditarik dulu dananya, nanti dikasih. Enggak. Dana tetap bisa stay, tetapi hakikat akadnya yang kita perbaiki. Pembuktian dari sisi dokumen itu juga harus dilengkapi tadi. Sehingga ketika kemudian diperiksa oleh Dewan Pengawas Syariah untuk syariah compliance, itu clear semua. Oh, ini nasabahnya sudah pernah bayar ya. Oke, ini terus gimana? Ada pembatalan. Suratnya mana? Ini suratnya. Terus kemudian apa? Dalam surat itu juga disebutkan bahwa uang itu diserahkan mohon kepada dealer, diserahkan kepada bank. Kemudian apa yang dilakukan? Bank mengonfirmasi bahwa uang itu diserahkan oleh bank kepada dealer. Artinya, hal itu untuk melengkapi keseluruhan keabsahan akad. Itu sudah disebutkan tadi itu. Nah, tadi juga sudah disebutkan akadnya apa? Bisa macam-macam. Gitu. Nah, satu hal lagi yang mungkin mau saya tambahkan saja, seandainya kita tetap menginginkan murabahah sebagai akad yang kita pilih, maka ya, ketika ada pembayaran kepada dealer dan itu tidak dilakukan pembatalan, yang harus teman-teman lihat adalah objek transaksinya. Tadi bagian dari saos itu ya, objek transaksinya. Objek transaksinya harus jelas. Artinya apa? Kalau teman-teman memilih memasukkan angka 170 juta dengan akad murabahah, maka berarti teman-teman mentransaksikan mobil yang tidak utuh. Artinya apa? 30 itu harus dikuantifisir. Jadi apa? Jadi ban, jadi mesin atau apa? Jadi di akad harus disebutkan bahwa kita jual beli mobil tanpa mesin. Kenapa? Mesinnya sudah milik nasabah. Tapi mana yang lebih repot? Terus aja. Jadi
clear ya. Tadi Pak Atau jual beli mobil kijang tanpa ban kurang 2 ya, Miko. Jadi saya ingin menegaskan lagi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Herman bahwa kita fokus kepada objek itu tadi. Jangan kemudian kita terlena mengkuantifisir objek hanya dengan dari sisa saja. Tadi kan, tadi Pak Herman udah bolak-balik sampaikan tuh ke teman-teman. Fokus pada barang, objeknya, transaksinya, kemudian harga jual, harga beli atau harga perolehan. Dengan 170 kira-kira bisa kebeli nggak satu mobil kijang tadi? Nggak kebeli. Kecuali apa? Nggak ada mesin. Sisi lain, kalau mau beli atau memang dari awal sudah ditentukan dealernya di situ, dan dia sudah bayar, mobilnya sudah tertentu, maka sebenarnya dia sudah memiliki tadi. Misalnya Pak Herman bilang tanpa ban 2 ya, Pak Herman ya, atau tanpa mesin misalnya 30 juta itu kita analogikan sebagai sebuah mesin. Maka kita harus jujur mengatakan dalam transaksi itu jual mobil tanpa mesin atau tanpa ban. Karena ban yang sudah milik dia. Kalau kita mau merubah, tadi Pak Herman sudah sampaikan bisa pakai akad yang lain. Itu kalau barusan kita jelaskan kalau kita tidak mau ya berurusan dengan pengembalian uang muka. Tetap bisa 170, tapi syaratnya seperti itu. Tergantung teman-teman menghitung saja kerepotannya mana yang lebih lebih ringan atau lebih mudah dilakukan. Jangan sampai kemudian nanti kita tadi kalau bahas mengulang Pak Herman tadi, jangan sampai kita kemudian tergelincir ke arah riba. Itu aja. Baik. Oke, Miko gimana? Miko bisa terjawab? Oke. Ya, Pak Herman, Pak DC, terima kasih penjelasannya. Satu lagi Pak, kalau boleh saya bertanya. Tadi Bapak jelaskan ke saya murabahah itu ke kita semua, murabahah itu bisa dibiayai sepenuhnya, bisa dibiayai sebagian. Sebagian itu mau didetailkan Pak, seperti apa? Ini bagi saya yang masih 1 tahunan bergabung di syariah, barangkali belum begitu memahami secara baik mengenai pemahaman kita. Terima kasih. Oke. Pemahaman murabahah kita, Miko bagus ya pertanyaannya. Murabahah itu kan jual beli. Bisa jual beli tunai, bisa jual beli tangguh atau cicil sehari-hari. Kita belanja sayur, kita belanja dagangan dan lain-lain itu murabahah. Tapi cash, tunai. Artinya apa? Jual beli. Nah, perbankan kan tidak melakukan transaksi seperti itu, tidak melakukan transaksi jual beli yang tangguh, jual beli yang ditunda, jual beli yang dicicil. Jadi perbankan itu jual beli yang dicicil, yang ditangguhkan pembayaran. Nah, kenapa saya katakan tadi dalam bermurabahah kita bisa sepenuhnya bisa seperti tonton sehari-hari dalam bermasyarakat itu murabahah bisa dibiayai sepenuhnya, bisa jual beli sepenuhnya, senilai harga perolehan sepenuhnya kita biayai. Ya kan? Dalam berhari-hari kita bertransaksi bermasyarakat, itu bisa terpenuhi. Namun dalam ketentuan di perbankan, mengapa saya gunakan kata sebagian? Sebagian tidak berarti harus setengah. Sebagian itu tidak berarti harus setengah, tapi terpotong. Tidak utuh, itu menjadi sebagian. Bisa 1/4, bisa 2/3, bisa 3/4, bisa 4/4, dan lain. Itu makna sebagian. Nah, dari mana makna sebagian itu bisa kita lihat? Dari seperti yang saya katakan tadi di awal. Kalau kita bicara secara syariah, ada urubun namanya, ada uang muka, ada DP. Nah, berapa uang muka itu menjadi bagian kan? Menjadi sebagian dia, menjadi tidak sepenuhnya lagi. Yang kedua, ketentuan regulasi dari regulator. Harus adanya FTV. Nah, itu memotong, akhirnya menjadi sebagian lagi. Jadi kata sebagian itu silakan dihitung masing-masing industri. Berapa yang mau dikenakan. Sepanjang dia terpotong menjadi tidak utuh, masuk kategori sebagian. Begitu, Miko? Mudah-mudahan bisa terjawab. Tadi saya lihat ada Aulia. Aulia sudah mau angkat tangan. Ibu Aulia, silakan Ibu Aulia. Aulia Raimidi tadi. Bukan ya? Oke, sambil nunggu tadi pertanyaan.
Saya nggak henti-henti. Mungkin Pak DC juga nggak henti-henti. Kenapa murabaha harus nggak diulang-ulang dan ditanamkan? Karena murabaha ini ranah yang paling sensitif. Yang paling sensitif kita bersinggungan sama bank konvensional. Itu murabaha. Kalau bicara mudarabah, bicara musyarakah, bicara musyarakah mutanaqisoh, bicara salam istisna dan lain, mungkin bank syariah, bank konven tidak akan begitu bersinggungan. Tapi kalau sudah bicara murabaha, ini bersinggungan nyaris memper lah, beti lah, beda-beda tipis. Kenapa saya katakan tadi? Ingat, yang mulai Mas Rifka mengatakan tadi, terus Fitri mengatakan sekarang Miko dan teman-teman yang tertarik. Ingat, yang membedakan kita sama konven antara murabaha sama KKB. Mereka nyebutnya KKB, mungkin teman-teman paham ya KKB ya, kredit kendaraan bermotor. Itu kan jelas beda. Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak pahami secara baik tentang murabaha, ini menjadi hal yang sensitif, beririsan. Seperti saya katakan tadi, saya sama Pak DC nggak berhenti mengingatkan murabaha itu memang harus seperti itu. Kalau mau seperti itu, ya jalankan seperti itu. Kalau tidak seperti itu, mohon maaf, kalau tidak seperti itu, ya jangan sebut murabaha. Sebut aja pinjam meminjam. Sebut aja KKB. Silakan ke bank sebelah. Tapi kalau Bapak Ibu mau bermurabaha, inilah murabaha. Maka saya katakan, ya henti-henti kita mengatakan, inilah murabaha. Ini bedanya, Pak. Jadi saya mau menekankan di saat ini, murabaha itu sangat beda-beda tipis sama KKB. Tapi kalau kita pahami dengan baik, kalau KKB pinjam meminjam uang dari 170, kita dari 200. Mereka menambah kelebihan dari 170 namanya riba. Kita mengambil kelebihan dari 200 namanya margin. Objeknya kita ada barang, mereka objeknya uang. Itu udah beda. Jadi saya nggak henti-henti sama Pak DC mengingatkan, itulah murabaha Miko. Ada harga, ada barang, ada proses. Kadang-kadang yang halal itu juga butuh usaha. Yang halal itu juga butuh penjelasan. Kalau nggak dijelasin, nggak beda-beda sama lah. Sama aja tetangga sebelah. Apa bedanya? Jangan sampai seperti itu. Itu bedanya, Pak. Jadi saya nggak henti-henti mengatakan itu.Itulah beda kita. Dan itu adalah bagian dari dakwah kita. Dari Mbak Oda, teman-teman di Bank Nagari. Mendakwakan, ini loh Pak, Bu, murabaha. Nah, tadi saya ulang lagi sebelum kita akhiri. Apa rukun dan syarat? Rukun itu menjadi sausnya, syaratnya menjadi seperti yang katakan PDC, menjadi penyempurna. Yang Miko tanyakan tadi itu menjadi penyempurna. Karena audit pasti mengatakan, itu temuan. Kalau 170 yang diberikan itu temuan audit. Itu pasti jadi temuan. Ditanya tuh, siapa AO-nya tuh? Ya Pak DJ ya, siapa komitenya itu? Siapa syariah komplainnya tuh? Training di mana nih? Kok 170? Siapa yang ngasih? Pak DC sama Pak Herman. Panggil kemari tuh. Panjang ceritanya tuh Biko. Kalau itu jadi hasil temuan tuh. Siapa DPS-nya di Bank Nagari Syariah? Panjang cerita tuh. Nah, jadi kalau masih bisa kita luruskan, kita kembalikan ke realnya. Nggak usah khawatir lah. Miko yang baru 1 tahun. Apalagi kita yang juga ada bertahun-tahun juga masih bikin salah. Saya sama Pak DC juga belum sempurna. Ya, walaupun bos sudah 24 tahun, Mbak Tece sudah belasan tahun, sekolah udah kemana-mana, dia tetap aja masih kurang ilmunya. Ya Pak Tece ya. Jadi Miko jangan sedih hati, walaupun baru setahun. Saya 24 tahun aja masih belum pandai itu. Pak DC sudah S3 masih sekolah dia tuh, masih berguru dia tuh sama yang lain. Kita nggak cukup ilmunya. Ilmunya banyak ya teman-teman, jadi tetap aja cari ilmu. Ya, buat Fitri, ya buat teman-teman Rifka, kita perbaiki. Oke. Ada lagi yang mau bertanya? Tentang uang muka? Dari Bu Fitri, Pak. Oke, Bu Fitri lagi. Silakan Fitri. Di on. Okay. Halo. Ya. Apa? Iya. Karebana di belakang orang tuh. Karebana, iya Pak. Kami kan istirahat. Oh. Jadi apa Bu? Semuanya keluar Pak dari sarangnya. Jadi ini Pak, seperti studi kasus yang tadi, misalkan pembelian kendaraan,
kendaraannya itu harganya 200 juta. Uang mukanya itu 30 juta. Berarti kita bantu untuk pembelian mobil 170 juta. Kalau kami di Bank Nagari Syariah, Pak, kalau di SP3 itu cuma ada harga beli, margin, uang muka, sama harga jual. Oke, harga beli berapa? Harga belinya 170. Harga belinya 200 juta. Oke. Jadi gini Pak, perlu nggak kita tambahkan harga perolehan Pak nanti di SP3 dan harga perolehan itu harga beli. Harga perolehan itu harga beli. Ya misalkan kalau kalau misalkan kalau ada uang muka gitu Pak, berarti yang kita bantu kan untuk pembelian mobilnya 170. Iya kan Pak? Nah, di sana berarti yang jadi yang kita sebagai bank memasukkan nilai harga beli berarti kan 170 ya? Ya, oke. Misalkan seperti misalkan gini Pak. Yang selama ini seperti itu. Jadi kalau kita bisa kayak gini Pak, harga penawaran dari dealer itu bisa 200 juta. Nasabah misal membeli mobil dari dealer ditawarkan 200 juta. Di belakang karyawan ada. Kemudian ada uang muka dibantu ada uang muka 30 juta. Berarti 170. Iya, bantu sama bank 170 untuk pembelian mobil. Kalau dari apa? Kalau di SP3 dan akad kita itu cuma ada harga beli, margin, dan harga uang muka dan harga jual. Nah, itu perlu kita tambahkan nggak Pak, harga perolehan atau harga penawaran dari dealer? Oke. Sekarang saya mau tanya dulu Fitri. Ya. Yang diakui oleh Bank Nagari Syariah, harga belinya berapa? Yang setelah dibayar uang muka Pak, berarti 200 juta dikurang 30. Berarti 170 itu harga beli? Iya. Dari harga beli itu ditambahkan margin? Iya. Berarti dapat harga jual? Iya. Itu yang saya bilang di awal, lambe-lambe ya, Fitri, kawan-kawan. Kalau uang muka mengurangi harga beli itu sama dengan harga perolehan. Jadi harga beli itu 200 juta, itu sama juga harga perolehan buat kita. Oke? Harga beli mobil 200 juta di Auto 2000 itu sama juga dengan harga perolehan buat bank, 200 juta. Oke? Jadi pemahaman murabahahnya adalah jual beli antara Bank Nagari Syariah, ya kan? Katakanlah dengan siapa tadi? Ya kan? Dengan Rifka lah. Rifka ingin membeli Kijang di Auto 2000, harga beli Kijang, harga perolehan Kijang 200 juta Fitri. Jadi harga belinya 200 juta. Pertanyaannya, Rifka mau jual beli dengan Auto 2000 atau Rifka mau jual beli dengan Bank Nagari Syariah? Kalau Rifka mau jual beli dengan dengan Auto 2000, Rifka mau jual beli dengan Auto 2000, berarti Rifka pinjam uang ke Bank Nagari Syariah 170. Bisa dipahami Fitri? Kalau Rifka mau jual beli dengan Auto 2000, dengan harga belinya yang 200 juta tadi, dengan harga perolehan 200 juta tadi, berarti Rifka berjual beli dengan Auto 2000, harga 200 juta, dan Rifka punya duit 70 juta, Rifka datang ke Bank Nagari Syariah, pinjam uang 170 juta. Bisa dipahami Rifka? Fitri? Jadi Rifka ke Bank Nagari Syariah itu pinjam uang 170 juta untuk beli mobil di Auto 2000 seharga 200 juta. Berarti dia ke Bank Nagari pinjam uang 170 juta. Itu yang mendekati riba dan itu menyerupai riba. Karena bank mengakuinya 170. Oke? Kalau Rifka tadi saya tanya, Fitri di SP3-nya, di OL-nya, offering letter-nya kita sebut, berapa harga perolehan? Berapa harga beli? 170, Pak. Kalau harga beli 170, memang kita yang jual beli sama Auto 2000? Bukan.
Siapa yang jual beli? Rifka dengan auto 2000. Berarti kita tidak punya harga beli 170. Tidak ada datangnya harga beli 170. Yang ada kita pinjami uang Rifki 170 untuk beli mobil di auto 2000 seharga 200. Oke, Rifki Tri itu yang pertama. Nah yang kedua, kalau Rifka ingin jual beli dengan Bank Nagari Syariah, katakanlah saya Bank Nagari Syariah, berarti Rifki jual beli dengan Bank Nagari Syariah. Seperti yang Pak Deja katakan tadi, kita murabahanya dengan pesanan. Artinya apa? Bank nggak punya stok. Bank nggak nyimpen. Bank jual beli sesuai dengan pesanan. Artinya apa? Rifka bilang ke Bank Nagari, Bank Nagari saya mau beli Toyota Kijang. Bank Nagari nggak punya stok. Akhirnya Bank Nagari beli ke auto 2000. Berapa yang dibeli oleh Bank Nagari di auto 2000, Fitri? Disinilah harga beli, harga perolehan bank itu 200 juta. Nah, 200 juta inilah baru ditambahkan margin. Menjadi berapa? Menjadi 225. Nah, yang 25-nya itulah sah. Itu namanya margin. Tapi kalau Bank Nagari ngambil dari 170, berapapun kelebihannya, itu bukan margin. Karena apa? Karena tidak ada jual beli. Bank minjamkan. Itulah yang riba, Fitri. Jadi seharusnya Pak Deja sudah ngulang tadi di ujung, saya ingat kali itu. Jangan berpegang patokan kepada 170. Ke harga perolehan 200. Harga beli berapa? 200. Margin berapa? 25. Harga jual berapa? 225. Nah, kalau pertanyaan Fitri, Pak, bagaimana kalau di OL kita, operating letter kita di SP3 kita sudah tertulis 170? Nah, itu yang Pak Dece bilang tadi di akhir. Berarti 170 itu bukan harga utuh satu Toyota Kijang ya, Rifka ya. Satu Toyota Kijang harganya berapa? 200. Kita beliin dia cuma berapa? 170. Berarti Toyota Kijang minus ban 2. Minus knalpot. Minus spion kanan kiri. Dihitung berapa 30 jutanya. Karena 170 itu tidak dapat satu buah Kijang. Kalau Rifka mau jual beli dengan Bank Nagari. Bisa dipahami, Fitri? Saya ngasih ilustrasi. Saya lambe-lambe ya. Kalau Rifka mau jual beli sama Toyota Kijang, atau Moto 2000, harganya 200. Dikurang 30, 170. 170 dia datang ke kita. Tapi kalau Rifka mau jual beli sama Bank Nagari, dari kami harganya 200. Kita kasih margin. Gimana Rifka? Coba di-on-in. Gimana Rifka? Bisa dipahami? Karena ini betul-betul meluruskan. Ya, bisa dipahami Pak. Tapi memang untuk aplikasinya kita butuh diskusi lebih teknis sih Pak. Nah, karena memang yang terjadi saat ini seperti itu kondisinya. Nah, gimana Pak Dece nih? Ini itu di-on-in. Di-on-in Pak Dece. Ya. Jadi teman-teman, untuk mudahnya, tadi Pak Herman kan sudah menyampaikan materi tentang atau perhitungan yang ada harga perolehan berapa, kemudian margin berapa, kemudian ada harga jual berapa. Yang di OL sama di akad, ngikutin itu aja persis. Ya. Mudahnya itu. Fitri, itu aman Fitri. Coba deh Bang, balikin yang tadi Bang. Oke. Supaya teman-teman paham. Fitri kan tadi nanya tuh ya, Pak boleh nggak kita tambahkan, kata Fitri ya kan? Jadi ke depan itu OL-nya sesuaikan aja seperti apa yang tadi disampaikan Pak Herman di itunya, di materi tadi tuh. Nih, Fitri bisa tambahkan ini Fitri. Nih. Nah, betul. Itu yang bawah, itu ada fasilitas murabahah. Itulah yang dicantumkan di OL dan akad. Kalau tidak ada uang muka, berarti uang mukanya kosong. Tinggal gitu aja. Iya, betul Fitri.
Jadi kan Fitri bilang tadi, bagaimana menyempurnakan DOL Pak? Ah, ini dia nih. Seperti yang Pak DC bilang tadi Pak DC ya, uang mukanya di take out. Nah, jadi ini aja nih yang jadi dasar kita. Kedepannya ini dirubah karena ini menjelaskan transaksi jual belinya antara bank dengan nasabah secara utuh. Harga mobil berapa, margin berapa, kemudian harga jualnya berapa. Yeah. Nah, harga jual itu didapat dari harga perolehan ditambah margin. Harga perolehan itu sama juga harga beli, Fitri. Ya, betul. Sehingga harga perolehan itu sebenarnya adalah harga beli bank dari dealer. Tadi udah jelaskan sama Pak Herman. Jadi kita jangan menginterpretasikan harga beli itu adalah jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank untuk beli. Bukan. Harga beli bukanlah jumlah uang yang dikeluarkan oleh bank untuk pembelian. Tetapi harga barang. Ya. Sehingga ini aja. Ini Pak Herman sudah memberikan sebuah ilustrasi yang cukup jelas sebenarnya. Ini sangat aplikatif, teman-teman. Sehingga ya memang beliau guru saya juga. Jadi ini lebih mudah nih. Ini sebenarnya sangat mudah untuk dipahami untuk teman-teman. Dan ini boleh ya Bang, ini kemudian menjadi contoh OL teman-teman atau kalau di mereka nyebutnya SP3 ya Fitri ya? Ya. Surat persetujuan pembiayaan. Surat apa? Ya, atau di akad, itu ini nih yang ada nanti. Nah, kalau kita ada operator. Nah, ini keluarkan di SP3 ini. Ya, tapi tentu saja secara intern itu harus diinternalisasi, artinya harus ada kekuatan hukum di internal, misalnya surat edaran direksi atau surat keputusan direksi. Ya, seperti yang Mbak Sifka bilang tadi ya. Untuk supaya teman-teman nggak bingung pakai yang mana dengan adanya legalisasi dari intern dalam hal ini entah surat edaran atau surat keputusan, ya ini menjadikan kita punya pegangan bahwa inilah yang menjadi patokan. Itu aja. Ya, saya sependapat dengan Pak DC menambahkan yang Mas Rifka tadi bilang, udah Rifka kan mengatakan, Pak, kita perlu di internal nih. Betul. Ya kan? Nah, di internal itu seperti Pak DC, payung hukumnya apa nih? Supaya Fitri itu bisa mengoreksi, supaya bisa memperbaiki, supaya jangan jadi temuan audit. Ya Fitri ya. Dan Rifka bilang tadi, Pak, kita di internal perlu, sangat perlu, butuh payung. OL-nya merujuk pada OL nomor sekian, telah dilakukan penyempurnaan, bla bla bla. Ada underlying, ada buktinya. Gitu ya. Oke, teman-teman, waktu kita sudah jatuh tempo, cuma sampai jam 12. Namun yang menjadi pertanyaan saya kembalikan kepada teman-teman semua, sebelum saya kembalikan kepada Mas Aam. Kita masih ada materi 3 lagi. Ya, 3 lagi. Masih ingat 1 pelunasan dipercepat, kedua wakalah, dan yang ketiga denda. Dan saya tertarik sama yang disampaikan oleh Uda Rifka tadi. Pak, kalau materi insya Allah teman-teman sudah hatam ya Rifka ya. Sudah hatam nih, udah pada pandai nih. David juga dibilang, Pak, teman-teman udah hafal tuh, udah di luar kepala tuh. Saking di luar kepalanya hilang semua tuh. Kan di luar kepala kan hilang semua. Nah, lebih banyak kepada kasus-kasus. Oke, menarik kepada kasus-kasus. Ya kan? Kayak tadi kan kita bicara kasus tuh. Di uang muka ada kasus, di wakala ada kasus, nanti pada di denda ada kasus. Ayo. Akan menarik. Tapi mohon maaf, dari silabus itu kita masih punya utang 2, pelunasan dipercepat, ada wakalah sama ada denda. Nah, karena waktu jatuh tempo jam 12, kita sesuai dengan komitmen Pak DC. Saya kembalikan ke teman-teman, apakah kita cukupkan sampai di sini? Teman-teman makfum saja, belajar sendiri-sendiri. Atau kita buka sesi berikutnya, saya kembalikan ke teman-teman dan ke MI. Kita fasilitator, nerima aja Pak DC ya. Saya kembalikan ke teman-teman sama ke MI. Gimana yang lain lagi? Silakan kasih, di on aja sekarang, minta pendapatnya. Schedule lagi aja Pak. Angkat tangan coba yang bicara, angkat tangan biar kelihatan. Ayo, angkat tangan dulu. Mana Miko? Miko dulu Miko. Ya. Pak, terima kasih Pak. Miko. Ada mau beli ini. Miko.
Oh, yang Karen Miko. Kalah juga lain. Kalau saya memang lebih suka kita reschedule lagi Pak untuk 3 materi yang masih tersisa. Jangan dikasih bahan. Kalau bahan sih seperti Bang Rita bilang bisa kita baca Pak, referensi banyak sekali. Tapi kadang-kadang ada case-case yang memang kita diskusiin kayak ini nih, yang kita 1 jam lebih kita diskusi soal harga perolehan mana yang penting, mana yang jadi harga jual kan gitu Pak. Kita ya di lagi Pak jadwalnya untuk 3 pembahasan lagi Pak. Oke, berarti dari sisi materi saya skip aja ya, lewat biar kepancing ya. Oke. Yang lain David? Ada lagi yang mau nambahkan? Oh, jadi yang mau nambah cuma Miko doang, berarti nggak usah yang lain ya? Miko. Mana David? David taruh ini tadi. David taruh dan nama Ece. Marisa Eneng mana Marisa kok? Marisa, coba kasih pendapat Marisa. Marisa. Mute-nya dibuka dulu. Suaranya dibuka, suaranya di unmute. Baru ngomong. Ayo, silakan. Mana Marisa? Apa Tambuci atau sekarang? Ya Allah, aku nggak terima. Marisa hilang. Asli, kamu udah ambil. Itu gimana, Mak? Itu Bapak. Gitu deh, gimana Fitri? Ya. Gimana, mau kita lanjut atau? Kalau saya sepakat lanjut aja dulu, karena masih daripada nanti kita online lagi, sekarang aja. Janjinya sama hari ini cuma sampai jam 12, David. Begitu Pak ya? Sama MI Tambahin juga. Herman salah. Ya. Oh gitu ya. Mungkin kita reschedule dulu Pak Hermansyah. Jadi karena mungkin jadi kan ada 2 lagi tuh yang masih belum. Jadi kawan-kawan nanti silakan juga buka-buka bukunya lagi. Nanti pas kita reschedule udah banyak pertanyaan gitu Pak. Oke. Langsung ke kasus ya Rifka ya. Iya Pak. Gitu? Nggak tahu. Kita masih punya 2 materi tentang urusan dipercepat, salah sama denda ya. Ya. Oke. Apa yang nggak bagus? Saya kembalikan ke dengan Mas Miko sama Rifka. Kali ke anu aja deh, di kantor pusat gimana ke pusat dia Pak Herman. Kalau saya Oke. kita lanjut, kalau enggak kita undur aja. Oke, kita jadwalkan kembali. Sekarang ini latihan jaga mengejek satu yang Di-mute am. Di-mute semua. Baik, Pak. Kredit yang akan direstrukturisasi. Baik, Pak. Kita lanjut atau gimana, Pak? Ya, kalau seperti saya sampaikan tadi di awal, khususnya saya berkomitmen kita hari ini sampai jam 12, ya kan, menghargai sesuai dengan schedule yang diberikan oleh MI dan melihat masukan dari Miko dan Rifka dan apa yang disampaikan sama teman-teman semua cukup menarik bahwa kita masih punya 3 bahan
mungkin tidak lagi membahas tentang teori, tapi kepada case by case dari 3 tadi, sandi cepat, wakalah, sama denda, bagaimana gitu. Nah, kalau menurut saya sih, lebih baik kita ada schedule, cari waktu lagi. Pesertanya saya berharap 20 orang ini jangan berkurang, ya kan, tidak boleh berkurang lagi supaya bisa nyambung. Nanti tentukan aja jadwalnya bagaimana, tinggal Muhammadiyah Institute berkomitmen aja sama Bank Nagari Syariah, dalam ini dengan Bu Rahma, kapan mau dijadwalkan kembali. Insya Allah Pak DC, siap Pak DC ya, kita berbagi ilmu Pak DC ya, kita sharing ini bagian dari dakwah kami, ya kan, menyampaikan ilmu, semoga jadi jariah buat kita, ya kan, buat teman-teman juga selalu mencari ilmu, jangan berhenti, sahabat Rasulullah aja nggak pernah berhenti cari ilmu, ya kan, ke gunung-gunung, ke bukit-bukit dia jalanin, teman-teman tinggal duduk nonton di komputer aja udah belajar. Sahabat Rasulullah naik gunung, turun gunung nyari ilmu. Ya, jadi kita jangan kalah. Kalau saran saya seperti yang disampaikan oleh Rifka dan Niko, kita reschedule, ya. Kita cari lagi jadwal waktu yang lain. MI tolong koordinasikan sama Bu Rahmah. Materinya kita terfokuskan aja ke 3 tadi. Pelunasan dipercepat, wakalah, sama denda. Insya Allah saya sama Pak Dece bersedia mendampingi. Ya, nanti tinggal dihubungi aja waktunya. Begitu, gimana teman-teman? Kalau teman-teman setuju, karena suaranya sudah di-mute, silakan aja angkat tangan. Ini Pak Rifka dan Pak Miko ini, Pak. Oke, setuju, angkat tangan. Oke, udah setuju semua tuh. Oke, Marisa Eneng lah. Marisa, dia angkat tangan tuh. Oke. Saya rasa udah banyak tuh Am yang mewakili Am. Saya kembalikan ke Am. Baik, kita sudahi untuk hari ini ya Pak. Karena memang waktunya sudah habis. Jadi mungkin kita akhiri dulu. Baik, terima kasih kepada Pak Herman tadi atas 3 temanya. Nanti mungkin setelahnya kita akan susun ini jadwal kembali untuk melanjutkan tadi di 2 tema terakhir. Sebelum kita akhiri, Bapak dan Ibu, terima kasih sebelumnya telah bergabung bersama kami di kelas. Nanti bergabungnya nggak boleh berkurang, peserta yang ini nggak boleh berkurang. Baik Pak, baik. Peserta ini nggak boleh berkurang, termasuk Pak Dece Kurniadi nggak boleh berkurang. Baik Pak. Kalau Pak Dece nggak ikutan, saya ngundurin diri. Biar lengkap ilmunya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan berikut biar diatur sama MI. Saya atas nama pribadi sebelum ditutup sama Aam, terima kasih sekali lagi, terima kasih. Luar biasa Bang Nagari, girohnya luar biasa. Tetap menimba ilmu terus ya. Nggak ada yang salah, semua harus menimba ilmu. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi. Pak Dece silakan sebelum ditutup. Sama Aam. Baik, kalau saya sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan. Terima kasih kepada guru saya nih, Pak Hermansyah, yang memperbolehkan saya untuk ikut belajar. Insyaallah apa yang kita sharing hari ini bersama-sama akan menambah wawasan ilmu kita dan senantiasa mendapatkan. Amin. Oke, silakan Aam. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu semuanya yang telah bergabung dan juga terima kasih kepada Pak Hermansyah dan juga Pak Dece yang telah bersedia hadir dan juga membagi ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita tutup, saya ingin minta testimoni terlebih dahulu dari Bapak dan Ibu semuanya tentang program kita. Jadi ada 3 poin yang sekiranya saya minta untuk diberikan testimoninya. Yang pertama programnya, testimoni untuk programnya. Lalu yang kedua untuk fasilitatornya, dalam hal ini Bapak Hermansyah. Yang ketiga untuk panitia, dalam hal ini untuk saya, seperti itu. Mungkin nanti teman-teman, Bapak dan Ibu semuanya bisa tolong disampaikan via chat untuk testimoninya. Dan nanti akan kami berikan contoh dari Bapak Rifka mungkin. Mungkin Bapak Rifka bisa disampaikan Pak testimoninya. Dan sisanya nanti silakan ditulis di dalam chat untuk testimoninya. Silakan pada Pak Rifka, silakan. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih juga untuk Muhammadiyah Institute yang sudah memberikan hari ini kita mendapatkan program online kelas tentang bedah kasus murabahah. Ini memang hal-hal yang sudah kita tunggu-tunggu karena dari beberapa minggu ini kita tidak bisa bertatap muka. Online kelas yang dihadirkan Muhammadiyah Institute ini sudah memberikan
semangat baru bagi kami untuk bisa belajar kembali. Kemudian untuk fasilitator, alhamdulillah kita bisa bertemu dengan Pak Hermansyah, dan juga tadi ada bantuan khusus juga dari Pak DC Kurniadi yang tentunya sudah katam lah terkait dengan beberapa hal-hal terkait perbankan syariah. Ini menjadi hal positif bagi kami untuk bisa lebih meningkatkan lagi edukasi dan literasi terhadap perbankan syariah. Untuk Muamalat Institute, tentunya Pak Aam tadi memang sudah memberikan, sudah memoderatori kegiatan kita ini dengan sangat baik. Dan memang tentunya 2 jam ini tidak cukup bagi kami untuk bisa mengambil ilmu-ilmu tentang perbankan syariah. Tentunya ini akan kita coba di media-media lain, dan juga mudah-mudahan ada kelas-kelas lain setelah ini. Mungkin gitu, Pak Am. Baik, terima kasih Pak Rifka untuk testimoninya. Baik, sebelum ditutup, seperti tadi yang sudah saya katakan, Bapak dan Ibu silahkan untuk ditulis testimoninya di dalam chat di Zoom ini. Silahkan Pak. Saya mungkin 1 menit untuk Bapak dan Ibu. Silahkan ditulis testimoninya di dalam chat seperti itu. Silakan Pak, Bu.